Yosua pasal yang ke-17. Lihat ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Yosua pasal 17, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean, Anda garis bawahi, dan kita sudah bicarakan dan pelajari kemarin, dengan segala anak kotanya, maupun yang diam di lembah Yisrael. Anda juga tolong garis bawahi kata lembah Yisrael di sini. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi, dan sekalipun mereka apa saudara? Kuat. Saya mau ulang apa yang sedikit kemarin saya sampaikan kepada saudara. Ini merupakan masa yang sangat kritis bagi hidup orang-orang Israel. Kenapa? Karena pada waktu itu Yosua mulai membagi-bagi tanah Kanaan. Nah, ketika orang membagikan warisan besar-besaran seperti ini kritis sekali. Karena seringkali di saat seperti inilah ego kita ini muncul. Di saat seperti inilah hawa nafsu kita keluar, ketamaan kita keluar. Orang bisa berebut, saling membunuh di antara saudara oleh karena ketamaan waktu pembagian warisan seperti ini. Pada waktu dibagi, ada satu suku atau bani yang namanya Bani Yusuf. Dan orang ini ternyata oleh Yosua hanya diberi satu bagian. Lalu mereka protes, mereka berkata, kami ini bangsa yang besar, kami ini kuat karena Tuhan memberkati kami. Kenapa kami hanya diberi satu bagian saja? Dan Yosua berkata, kalau memang kamu ini bangsa yang besar, kamu bangsa yang kuat, kamu mesti buka itu hutan. Itu bukit dengan semua hutannya, aku berikan kepadamu, kuasai dan buka itu. Dengan itu kita belajar, Tuhan tidak mematok nasib kita dengan patokan mati, tapi Tuhan fleksibel sekali. Tuhan suka menambahkan, Tuhan suka bahkan melipat gandakan apa yang sudah pernah Dia tetapkan dan berikan dalam kehidupan kita. Dan nama Yusuf artinya may he add, kiranya Tuhan yang menambahkan, kiranya Tuhan yang menambahi, dan memang Tuhan ingin menambahi dan bahkan melipat gandakan. Nah, ketika Bani Yusuf mendapat jatah tanah yang baru, mereka mengeluh lagi. Mereka berkata, wah, yang kau berikan ini merupakan jatah yang tidak gampang. Rupanya untuk orang ditambahi Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa memang tidak mudah. Ada hal-hal yang dia mesti lewati, yang dia mesti kalahkan dalam kehidupannya. Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa setiap penambahan atau multiplikasi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu konsekuensinya ternyata luar biasa. Anda tahan dengan itu? Artinya setiap berkat itu ada konsekuensinya. Kalau kita tidak mengerti itu, masalah saudara. Bani Yusuf mendapatkan jatah, tetapi waktu mereka mau mendapatkan jatah tambahan mereka menghadapi fakta
bahwa ternyata ada dua areal yang menjadi beban atau hambatan buat mereka. Yang pertama adalah Bet-Sean. Nama Bet-Sean merupakan the house of ease, tempat di mana orang itu rileks, tidak ngotot, tidak ngoyo, tidak mau kerja keras, maunya santai, maunya seenaknya, having a good time, menikmati waktu-waktu yang asik tanpa kerja keras. Nah, banyak orang Kristen rupanya suka begitu. Mereka menemukan Tuhan dalam hidupnya, lalu mereka ingin rileks, mereka ingin santai. Saya beritahu saudara, Tuhan tidak bisa dikendalikan dan dikekang dan diikat dengan cara seperti itu. Hatinya ingin melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Surga dengan semua kenikmatannya tidak bisa membuat Yesus betah di surga. Kerinduan hatinya ingin segera balik ke dunia dan menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang dia bisa selamatkan. Dan kalau bisa, semua orang dia ingin diselamatkan. Karena cintanya yang luar biasa kepada jiwa-jiwa. Nah, kalau surga tidak bisa mengikat dia, apa yang bisa kita tawarkan untuk mengikat dia? Tidak ada. Hatinya ada pada jiwa-jiwa. Kalau engkau dan saya tidak mau kehilangan Tuhan dalam hidupmu, tidak ada pilihan lain. Kita harus gerak, kita harus lari bersama dengan Dia dan ada di tempat di mana Tuhan kita berada. Nah, Bet-Sean harus dikalahkan. Rasa malas kita harus dibuang jauh. Rasa ego kita harus disingkirkan. Minta hati untuk punya kebelas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Tapi hal kedua, nama kedua yang dirasa merupakan hambatan bagi Bani Yusuf adalah nama Yisrael. Nah, apa artinya Yisrael? Nama Yisrael artinya menarik sekali. God will sow. Tuhan akan menabur. Kata Yisrael artinya God will sow. Tuhan akan menabur. Dan di sini masalah, saudara. Aneh sekali karena kalau kita membaca Alkitab, tidak ada satu bagian pun di firman ini yang meaningless, yang tidak ada arti. Semua bagian walaupun kecil punya arti. Ternyata untuk membuat Bani Yusuf ini bertambah, hambatannya adalah soal taburan. Saya tidak hanya bicara soal uang seperti yang diketahui banyak orang, tapi taburan apapun yang berharga dari hidup kita ini, loh saudara. Seringkali orang enggan untuk melepaskan hal-hal apapun yang precious, yang berharga dalam kehidupan kita. Buat Yusuf, untuk dia mendapatkan penambahan, keluhannya berkata, lihat orang-orang Kanaan yang di lembah Yisrael. Dan nama Yisrael seperti sebuah momok bagi mereka, karena mereka berkata, kami tidak bisa menaklukkannya. Yisrael artinya God will sow. Ketika saya doakan akan bagian firman ini, Roh Kudus ngajari saya sesuatu yang ajaib sekali. Tuhan berkata begini, nak, kamu harus ngerti bahwa sebenarnya antara apa yang pernah Yusuf dapatkan dari Tuhan dengan generasi di bawahnya ada sebuah gap, ada jurang yang namanya jurang pengertian yang tidak nyambung antara apa yang nenek moyang mereka pernah dapatkan dengan apa yang kemudian mereka rasakan sebagai kendala. Saudara sekalian, ini kenyataan di mana-mana antara generasi sebelumnya dengan generasi yang kemudian mengikutinya. Seringkali ada sebuah jurang pemisah, namanya jurang pengertian yang tidak nyambung sama sekali. Mengapa sampai Tuhan berkata seperti itu? Sebab seharusnya orang tahu, begitu dengar nama Yusuf, maka orang harusnya mengerti, dia orang yang terima pewahyuan soal menabur. Dia tahu tentang prinsip ekonomi kerajaan surga. Tapi generasi di bawahnya mendengar kata God will sow, sudah ketakutan. Nah, dari mana kita mengerti itu? Lihat kitab Kejadian. Lihat kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-47. Kejadian pasal yang ke-47. Saya akan tunjukkan kepada saudara
kesalahan orang Mesir, tapi juga hikmat yang muncul di sini oleh karena apa yang mereka lakukan. Kejadian pasal yang ke-47, lihat mulai ayat yang ke-13. Nah, sebelum saya baca, dengarkan dulu baik-baik. Yusuf ini mengartikan mimpi Firaun, bahwa akan ada 7 masa kelimpahan kemakmuran yang luar biasa, kemudian akan disusul dengan 7 tahun masa kelaparan yang mengerikan. Nah, rupanya kejadian 47 ini, di tengah-tengah masa kelaparan mulai melanda tanah Mesir, dan bahkan tanah Israel, tanah Kanaan, mereka juga mengalami kelaparan yang mengerikan. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda, kalau Anda tidak bisa menaklukkan Yisrael, kalau Yisrael masih merupakan momok dalam kehidupan kita, maka sebenarnya kita sedang membuat diri kita sendiri tidak bisa menikmati penambahan, apalagi pelipat gandaan dari Tuhan. Anda bertanya, kenapa Pak kok bisa begitu kesimpulannya? Sekarang mari kita lihat ayat ini, kita baca perlahan-lahan, saya tunjukkan kepada saudara di mana letak persoalannya. Kejadian pasal yang ke-47, lihat pada ayat yang ke-13. Judulnya, Tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. 14, perhatikan baik-baik. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan. Artinya ini proses sekali atau berulang-ulang. Berulang-ulang. Karena untuk bisa menghabiskan semua uang yang beredar, itu butuh waktu. Saya ulang lagi, ayat 14. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni, perhatikan, uang pembayar, apa saudara? Gandum, garis bawahi kata gandum di sini, yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Sekarang dengarkan baik-baik. Waktu mereka kelaparan, mereka masih punya uang, ya kan? Nah, uangnya itu mereka pakai untuk beli apa? Gandum. Gandum itu untuk diapain, saudara? Diolah menjadi apa? Roti kan? Jadi makanan kan? Saya mau tanya, itu barang produktif atau barang konsumtif? Produktif atau konsumtif? Gandum loh. Konsumtif. Sebab tidak ada indikasi bahwa itu kemudian mereka tabur. Tapi gandum itu mereka olah untuk apa? Dimakan. Ngerti saudara? Mereka habiskan uang mereka untuk sesuatu yang tidak bisa berlipat kali ganda. Mereka habiskan uang mereka untuk makan. Sesuatu yang konsumtif. Nanti kita akan lihat, saya buktikan, setelah mereka kecepit gepeng, baru ngerti soal menabur. Nanti kita lihat. Tapi di awal, orang nggak ngerti. Mereka berpikir, aku masih punya uang. Ini waktu kelaparan, ya sudahlah kita nganggur. Mari kita beli gandum. Mereka beli gandum. Dan rupanya, gandum itu mereka olah, mereka buat roti, mereka makan. Lama-lama, proses berjalan terus, yang habis apanya? Uangnya habis. Apakah terjadi pelipat gandaan? Sama sekali tidak. Karena yang kita makan tidak bisa berlipat kali ganda. Mungkin bertambah kalau kita tambah gendut, saudara. Tapi ujungnya kita buang ke jamban juga. Oke? Tapi minimal menyambung hidup. Nah, banyak hari ini orang Kristen yang setiap hari sekedar menyambung hidup. Baik secara jasmani, terutama secara rohani. Tidak pernah kita merenungkan dan kita berkata, Tuhan, ke depan ini yang engkau mau aku kerjakan. Tidak ada visi, tidak ada progres, tidak ada tujuan apapun ke depan. Orang berkata yang penting hari demi hari gua hidup, tidak tahu ke depan Tuhan mau apa. Ya memang aku gak pernah ngerti, dan terus seperti itu yang kita buat. Mereka habiskan uang mereka. Mereka belanjakan terus, mereka belanjakan terus, mereka belanjakan terus, sampai habis uangnya.
dan mereka akhirnya kehabisan uang. Lihat pada ayat berikutnya. Ayat 15. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, bayangin sampai habis uangnya. Datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf dan berkata, ini lebih gila lagi. Berilah apa saudara? Makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi apa? Uang. Nah, kenapa di awal kok mereka beli gandum, tidak beli makanan? Masih punya uang. Gandum kan harus diolah. Nah, tambahan mengolahnya untuk beli kompor LPG mungkin zaman itu kalau ada. Untuk beli bumbu sukiyaki, gandum masak sukiyaki apa ada ya? Nggak ada lah. Untuk beli ini, beli itu, untuk beli gula, beli segala macam. Mereka masih punya duit nih. Tapi akhirnya uang mereka habis. Untuk mengolah gandum saja mereka tidak mampu. Lalu mereka datang kepada Yusuf, yang mereka minta apa? Makanan. Sudah tidak bisa ngolah lagi. Ini kan keadaannya parahnya luar biasa. Dan terjadi pada zaman Yusuf. Dari minta gandum, mereka kemudian olah, jadi makanan, lalu mereka makan. Tapi setelah uangnya habis sama sekali, mereka tidak lagi bisa mengolah gandum jadi makanan, mereka minta apa? Makanan. Sesuatu yang sudah diolah, mereka berkata, beri kami makanan. Ayat berikutnya, jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makananmu sebagai ganti ternakmu itu. Yusuf berkata, oke, kamu gak punya duit lagi, gak bisa masak apa-apa lagi, buat nasi goreng pun tidak bisa. Sekarang kau minta apa? Makanan. Oke, aku beri kamu nasi goreng, tapi itu ternakmu buat kami, buat Firaun. Jadi mereka berikan ternaknya, dan sebagai gantinya diberi apa saudara? Makanan. Saya mau tanya, makanan itu produktif atau konsumtif? Bukan produktif ya. Itu dijual pun gak ada yang beli. Uang habis. Habis. Anda bisa kebayang gak? Itu di gudangnya Firaun. Duit di mana-mana. Dia sedot habis. Habis saudara. Lalu mereka minta makanan. Yusuf berkata, kamu gak punya duit kan? Ternak masih punya. Kurus, biarin bawa ke sini. Nanti aku beri kamu makanan. Teruskan ayat berikutnya. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi apa saudara? Makanan kepada mereka, ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi, dan keledainya. Jadi disediakannyalah bagi mereka makanan, ganti segala ternaknya pada tahun itu. Jadi ini bukan hanya proses sekali. Terus setiap kali mereka beli makan, kambing, domba, kuda, mereka harus tukar dengan makanan. Lagi-lagi mereka makan, mereka minta sesuatu yang konsumtif. Ayat berikutnya, 18. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya. Saudara bisa bayangkan ya, dalam setahun aja duit habis, ternak habis. Itu makannya banyak juga tuh orang Mesir ya. Makan melulu saudara. Sampai duit kesedot habis loh. Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis, dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai apa? Ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada siapa? Firaun. Bayangin saudara, sudah habis semua ternaknya, tidak punya apa-apa, beli kami. Dia jual dirinya.
Itu terjadi di zaman Yusuf. Minta gandum pertama, keren. Oh, bisa masak sendiri. Roti bakar, roti kukus, roti ini, roti itu, roti goreng, roti segala macam. Lama-lama duitnya habis. Beli makanan. Yusuf berkata, pokoknya donat. Jadi tiap tas. Ini saya sendiri. Setahun donat terus. Ada lagu bagus. Life without Jesus is like a donut. There is a hole in the middle of our heart, saudara. Hidup tanpa Yesus kayak donat. Ada lubang di tengah-tengah hati kita. Jadi mereka dikasih makan donat sama Yusuf. Dari mana Pak kok tahu? Itu karangan saya sendiri, saudara. Pokoknya dikasih makan. Masa Yusuf tiap hari senegara ngurusi menunya apa hari ini kan nggak ada. Roti panggang, French toast, kan nggak mungkin toh. Dia bilang pokoknya lu buat roti. Daripada orang kelaparan, tidak ada menu tambahan. Pokoknya makanan dia makan roti. Habis semua. Ternaknya habis. Siapa lagi yang mereka jual? Diri mereka dan tanah mereka. Beri kami makan. Ambil semua. Kami jadi budak, jadi hamba bagi Firaun. Dan di situ sebetulnya mereka sudah habis sama sekali. Ketika mereka sudah habis sama sekali, baru sadar. Tipikal manusia, saudara. Kita ini kalau belum habis, belum sadar. Bahwa selama ini mereka habiskan semua kekuatan mereka dan uang mereka untuk sesuatu yang sangat konsumtif. Tapi lihat kalimat berikutnya, tiba-tiba muncul sedikit kesadaran. Dan ini penting sekali. Dia berkata, berikanlah, apa saudara? Benih. Dan dia mulai pinter nih. Berikanlah benih, supaya kami hidup dan jangan mati. Dan supaya tanah itu jangan menjadi apa? Tandus. Nah, baru keluar pinternya. Dari awal goblok banget. Akhirnya mereka minta apa? Benih. Sesuatu yang bisa dilipat gandakan. Kalau mereka beli gandum dan makanan habis. Saat mereka jual hidup mereka, baru sadar kita perlu benih. Teruskan lagi. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ke ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya. Sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun. Dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/4 bagian kepada Firaun. Yang 4 bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Waktu mereka mulai sadar bahwa mereka butuh benih, Yusuf berkata, ini aku berikan benih. Dan begitu ada hasilnya, 1/5 untuk Firaun. Yang lain, sisihkan buat benih lagi. Sisanya untuk engkau dan anak-anakmu makan. Yusuf menyelamatkan tanah Mesir dan Kanaan dengan sebuah kebenaran
bahwa orang tidak bisa mengambil sesuatu yang konsumtif terus dalam hidupnya. Kalau orang itu tidak pernah taburkan sesuatu dari hidupnya, tidak pernah mungkin kelak dia mengalami pelipat gandaan. Saya teringat sekitar tahun 80-an, saya masih pelajar SMA, lalu kemudian mulai kuliah tahun-tahun pertama. Pada waktu itu belum ada yang namanya prayer walk, prayer drive, tidak pernah ada. Orang tidak pernah buat doa keliling, doa naik mobil kemana-mana, tidak pernah ada istilah itu muncul. Tapi saya masih ingat hari itu Tuhan bicara dengan kami, kamu putarin kota ini, kamu kelilingi kota ini, kamu tetapkan, ucapkan kerajaanku berdiri atas kota ini. Dan saya masih ingat setiap minggu malam, selesai kami ibadah persekutuan doa kami, setiap hamba Tuhan yang bicara khotbah di tempat kami berkata, tolong berkati kota ini. Kami ajak dia putar-putar kota dan belum diberi makan, ajak muter-muter kota dulu saudara. Lalu selesai muterin kota, kami bawa naik ke bagian atas dari kota Semarang. Ada bukit di atas, kami naik ke atas. Dari sana kami bisa melihat akan kota di bawah, lampunya kelihatan semua kalau malam. Dan kami berkata, Pak atau Ibu, tolong berkati kota ini. Saudara, tanpa kami sadari, setiap minggu kami taburkan doa, taburkan ucapan firman, taburkan pengakuan iman. Selama bertahun-tahun kami lakukan itu. Dan saya masih ingat satu malam, saudara, kami lagi berdiri sendirian dengan orang-orang dekat kami. Di atas, lihat ke bawah. Saya masih ingat dan tidak mungkin saya lupakan itu. Saya tahu Tuhan hadir mendatangi saya. Dan Tuhan berkata begini, satu hari aku berikan kota ini kepadamu. Satu hari aku berikan kota ini kepadamu. Hari ini sejujurnya kalau saya lihat saudara, terjadi loh. Atau awal dari terjadinya. Jangan salah, saya tidak ingin jadi penguasa kota. Entah ditengkingi gereja-gereja, penguasa kota ini tengkingi, repot saudara ya. Saya mau jadi pelayan aja saudara, bebas dari ditengkingi. Banyak orang yang jadi penguasa gereja, penguasa rumah, ditengkingi sama pendoa syafaat. Kok penguasa, kok keluar, ikat-ikat semua. Itu tengkingi oleh para pendoa. Jangan pernah pengen jadi penguasa, musuhmu para pendoa, gawat, gak bakal menang saudara. Mereka tidur tuh setengah menit sehari saudara, bayangin. Gak tahan lah, ditengkingi tiap hari. Gak pergi doa puasa. Ini jenis ini, wah gawat saudara. Jangan pengen jadi penguasa. Saya gak kepengin jadi penguasa. Saya mau jadi pelayan saja, amen. Bebas dari ditengkingi pendoa. Gawat loh, urusan dengan pendoa itu gawat saudara. Tapi saya masih ingat itu Tuhan berkata, satu hari aku akan berikan kota ini kepadamu. Dan saya berkata hari ini kalau saya lihat saudara, dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hari-hari ini, saya bilang dia tidak pernah ingkar janji. Tuhan tepati janjinya. Dan saya masih ingat beberapa waktu setelah itu, selesai SMA, sebetulnya saya diberi beasiswa atas jasa seorang pendeta yang tinggal di kota Perth di Australia Barat. Dia berkata kepada saya, waktu itu sudah tiga teman saya dibawa dia ke Australia dan kuliah teologi di sana. Ada sekolah Alkitab namanya Perth Bible College. Dan saya juga orang keempat mau dibawa. Pada waktu itu dia mau berkata, nanti 2 minggu lagi aku ke Semarang. Aku bantuin kamu urus di Jakarta semua visa. Dan dia berkata, aku akan beri kamu kerjaan, kamu dapat uang saku, tapi kamu juga bisa kuliah sekolah teologi. Wah, saya happy sekali. Dan kurang seminggu, kurang lebih dia datang ke Semarang. Saya doa di bukit doa di Ungaran, ada Taman Getsemani. Saya masuk gua, saya jarang masuk gua, nggak tahan saudara, terlalu sesak saudara. Dan lawannya semut, begitu kadal masuk, saya bilang haleluya lah, cicak masuk, enggak. Saya nggak tahu ada orang-orang yang sukanya di gua gitu, saya nggak mau. Saya suka yang besar begini saudara, ini enak. Kalau Tuhan datang dalam kebesarannya, muat saudara. Di gua Tuhan kalau datang begini juga dengan saya kan repot saudara. No, hanya bergurau. Saya doa di gua. Dan tiba-tiba saya dengar Tuhan berkata begini, jangan tinggalkan kota ini nak.
Saya bilang, Tuhan, aku mau ke Australia. Dia berkata, jangankan ke Australia. Kalau kamu taat, aku akan bawa kamu ke seluruh dunia. Saya bilang, Tuhan, aku ini mau sekolah teologi ya. Di Semarang di mana sekolah teologi ya? Tidak usah kamu sekolah teologi ya. Ambil jurusan yang kamu paling suka. Dari kecil saya suka baca komik. Komik sejarah maksudnya, bukan komik-komik begitu. Terus Tuhan berkata, lu ambil jurusan sejarah. Saya pulang ke Semarang, hari terakhir pendaftaran di Undip, saudara. Saya masuk, saya daftarkan nama saya. Orang tua saya marah-marah. Nggak beres ini anak, mau ke Australia, nggak jadi kurang 1 hari. Daftar begini, nggak nyabang yang lain. Saya bilang, Tuhan, aku nggak bisa jelasin ke orang tua saya. Saya daftar, saya diterima. Sejujurnya saya berkata, bukankah itu sebuah taburan ketaatan? Saya taruh pada waktu itu. Anda tahu, precious banget buat orang seperti saya bisa kuliah di luar negeri. Zaman sekarang sudah makin banyak orang bisa. Tapi zaman itu 20 tahun lebih, 25 tahun yang lalu mungkin itu sesuatu yang precious banget. Langka banget. Dan ini ditawari beasiswa, tidak usah bayar, disediakan pekerjaan, semua diatur dengan baik. Dijemput dari Australia orangnya datang. Apalagi yang kurang? Sejujurnya saya hanya belajar mentaati Tuhan sih. Sudah cerita ke banyak orang gua mau ke Australia, nggak jadi saudara. Kenapa nggak jadi? Ku ingin tetap di sini. Bukan si terpaksa. Tapi saya bersaksi kepada saudara, Tuhan itu setia. Anda tabur dan sedia ditabur dalam ketaatan. Hari ini saya lihat akan sebuah tuaian. Hari itu saya tahu yang ditabur saya sendiri. Dengan semua keinginan, semua cita-cita, semua ambisi, kemudaan saya. Tuhan berkata, jangan tinggalkan kota ini. Hari ini saya berkata, itu betul perkataan Tuhan. Ada masa-masa, saya kalau cerita Anda nggak percaya mungkin. Saya terbang ke Australia itu saudara ya. Saya terbang hari Jumat malam. Sabtu saya nyampe di Melbourne. Saya khotbah Sabtu, Minggu pagi, Minggu sore saya khotbah. Senin pagi-pagi, subuh pulang Indonesia. Itu berkali-kali. Ada waktu di mana Tuhan bawa saya ke semua belahan dunia. Semua benua besar di dunia ini sudah saya pernah injak dengan kaki saya. Sampai dengan Kevin kita punya pengalaman di Mongolia, ketemu dengan opa di sana, digoyang tempat tidurnya. Wah, welcome drink, welcome home katanya, welcome home, my great grandson katanya gitu. Wah, sambutannya begitu, tanya itu. Hotelnya sudah gelap, malam-malam digoyang tempat. Dia pikir gempa, kayak bulan lalu kan gempa gitu ya. Jakarta kita pas habis seminar tuh gempa. Jadi dia pikir gempa tuh di Mongol di Ulaanbaatar. Ternyata cuma kasurnya dia goyang begini, yang lain tidak goyang. Well, saya pikir harus direscue dengan cepat lah. Tapi kami menikmati sih saudara. Yang lucu begini. Saya sudah kemana-mana. Tapi belum pernah satupun ke Perth saudara. Sampai hari ini. Saya nggak mau paksakan diri kok. Seperti Tuhan berkata, nggak tahu apa yang dia mau omongin sebetulnya ya. Kayak dia bilang, ya entar. Saya kemana-mana. Saya pernah ke Afrika Selatan, saya pernah ke Kepulauan Mauritius di Samudra Hindia. Saya berkata, saya masuk hotel itu ya, masuk jalan itu hutan, bukan, ya hutan menurut saya, itu hutan, tebu, kanan kiri tebu semua, gelap gulita. Naik mobil antar saya ke hotel, saya bilang, ini gua ditembak orang di sini mati nggak pernah ketahuan deh ini. Sendirian di mobil, karena Injil saudara. Sampai ke Kepulauan Mauritius, saya pernah masuk ke sana. Mesir tentu saya pernah, Afrika Selatan saya masuk ke sana. Saya lihat Tuhan itu luar biasa. Pakistan saya KKR di sana juga. Tuhan luar biasa. Kamboja, Vietnam, saya masukin semua. Sampai hari ini, kagak pernah. Ada apa dengan kota itu, saya juga tidak tahu. It's like forbidden city for me, saudara.
Tapi saya belajar tuh, ketika kita belajar mau ditanam, God will sow. Tiba-tiba Anda lihat sesuatu yang berbeda terjadi. Yusuf yang ngerti soal itu, dia ngatur kepada orang-orang itu, sebagian mesti kamu tabur. Selama ini semua yang kamu terima untuk sesuatu yang konsumtif untuk dirimu sendiri. Tapi generasi setelah itu, waktu bertemu dengan Yisrael, mereka ketakutan. Sebab mereka juga tetap ingin konsumtif seperti orang-orang Mesir. Gereja hari ini saya mau sampaikan, tidak mungkin saudara bisa ngerti hati Tuhan yang berkata, aku ingin menambahkan, bahkan melipat gandakan banyak hal dalam hidupmu, kecuali engkau lewati Yisrael. Engkau tinggalkan Bet-Sean dengan semua kenikmatannya, engkau lewati Yisrael. Yang kau harus tabur, engkau tabur. Apakah hidupmu, waktumu, apapun juga yang dia minta, kerjakan dalam ketaatan. Tidak usah bersungut-sungut. Saudara, satu hari akan melihat tuaian yang luar biasa muncul dalam kehidupan kita. Saya masih ingat satu hari kami kedatangan hamba Tuhan, sudah tua sekali, Josh Otis namanya. Kalau Anda pernah dengar nama Josh Otis Junior, ini bapaknya Josh Otis Junior. Saya nggak tahu apakah beliau masih hidup atau tidak. Waktu ke Semarang kira-kira 10 tahun lalu, sudah 80 sekian umurnya. Kalau Anda naik lift di beberapa tempat, mereknya Otis dari keluarga ini. Ini orang punya ministry di seluruh dunia, buka radio. Dia datang ke Semarang hanya 1 malam, khotbah di gereja hari Kamis. Gereja penuh sekali, sudah tua. Terus besoknya dia balik ke Amerika. Nah, malamnya ngobrol dengan saya, dan kemudian dia berkata begini, Pastor, aku butuh bantuan. Maukah kau berikan kepadaku kaset khotbahmu untuk aku putar di radioku di Pulau Palau? Dia punya radio yang shortwave di Palau, di daerah Kepulauan Pasifik dekat Filipina. Dia bilang, saya pancarkan kemana-mana sampai ke Brunei, ke Malaysia, ke Indonesia. Tapi aku kekurangan bahan, tolong beri aku bahan. Ketika saya dengar begitu, Tuhan berkata, tawari, mau tenaga tidak? Gerejamu yang bayar ongkosnya, kamu kirim orang ke sana. Saya berkata, saya bilang, bolehkah saya beri kamu lebih dari yang kamu minta? Apa itu? Saya kirim tenaga. Dia bilang, aku tidak punya uang lagi untuk nambah full-timer gereja, pelayananku. Tidak usah, kami yang bayar. Tapi dia under ministrimu di sana. Wow, dia happy sekali. Saya kirim 1 pasang, suami istri, dengan anak kecil 1. Anak mereka. Saya kirim selama 2 tahun di Pulau Palau. Saya tabur sesuatu yang precious. Saudara tahu apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian, kami punya radio sendiri. Itu hukum, tidak bisa dihindari. Saya tanam orang untuk radionya orang lain. 2 tahun tuntas masanya, kemudian radionya di take over ministry lain, dan tim saya disuruh pulang, saya tarik balik. Bukan karena kita memutuskan sepihak. Mereka berkata, kita mau ganti dengan tim kami sendiri, yang orang kami. Saya tarik balik. Dan apa yang terjadi, karena arahnya bukan diputar ke Indonesia, mau diputar ke Cina. Jadi mereka taruh orang yang berbeda. Setelah saya kirim tarik balik, dalam waktu yang tidak lama, kami punya radio station sendiri. Dan Tuhan berkati sampai hari ini. Selalu begitu. Kami lagi ada program TV. Saya mulai tabur one of the best yang saya punya sekarang ini. Dan saya berharap satu hari kita punya TV sendiri. Saya tabur orang loh saudara. Ini orang sudah makin gila, bukan nabur uang, nabur orang sekarang mulainya. Tapi itu artinya bukan dibunuh, ditanam hidup-hidup saudara ya. Tapi itu ditaruh di tempat lain, ministry lain memberkati orang lain. Dan kalau itu dikerjakan dalam ketaatan dengan segenap hati, Anda akan lihat hal-hal yang luar biasa. Amen saudara. Saya masih ingat ada tahun-tahun di mana kami ini senang banget nulungin anak-anak yang tidak bisa meneruskan sekolahnya. Saya tolong beberapa anak dari SMP sampai selesai, sampai jadi sarjana. Sampai uang sakunya semuanya, saya berkata, kita bayarin. Luar biasa loh. Anda tahu tuayannya
dapat sekolah, saudara. Luar biasa kan? Kita nolong orang, beri beasiswa beberapa anak, Tuhan beri kami sekolah. Karena Tuhan itu, maaf saudara, tanda petik ada gengsinya. Kalau dia memberikan kepada Anda tuayan yang tidak mantap, dia berkata, ntar dikira bukan saya, katanya begitu. Dia beri sesuatu yang orang berkata, pasti Tuhan. Dan saya berkata, itu Tuhan kita. Yisrael artinya God will sow, Tuhan akan menabur. Dan kalau kita tidak punya sikap hati seperti itu, yang taruhkan apa yang Tuhan mau, tidak akan pernah ada hasil yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, sekarang saya mau ajak Anda lihat sebuah kisah lagi, masih tentang Yisrael. Ada sebuah peristiwa memang jauh setelah itu, tapi pengertian secara rohaninya luar biasa. Mari lihat 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. 1 Raja-Raja pasal 21. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, dengar baik-baik. Saya mau ajak Anda belajar sedikit tentang ini sebelum kita selesai. 1 Raja-Raja 21. Udah ketemu ya? Lihat mulai ayat yang pertama. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang mana saudara? Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael. Inilah problemnya. Di samping istana Ahab, raja. Kalau Anda punya barang, Anda harus tahu Anda simpan, ditaruh di tetangga yang seperti apa. Anda punya properti, Anda punya milik, Anda harus ngerti betul siapa tetanggamu. Anda bertetangga dengan Ahab, sebetulnya jangan dibuat terlalu bagus. Anda bertetangga dengan Isabel, Anda akan diisep terus, saudara. Jadi saudara mesti tahu siapa tetanggamu. Ngerti saudara? Anda harus tahu siapa tetanggamu. Saya punya teman kalau bergurau begini. Ya, kalau urusan istri itu membuat sakit mah katanya. Sakit mah. Urusannya begitu. Jadi dia ngalahlah daripada sakit mah katanya. Sebab kalau Anda ketemu dengan Isabel, dia suka ngisep saudara. So Anda mesti harus belajar ngerti siapa tetanggamu. Coba lihat kanan kirimu berkata, halo tetangga. Make sure mereka bukan Isabel, saudara. Tetanggamu laki pasti bukan Isabel. Dan tidak boleh, tapi apa ini? Jangan-jangan saudara. Saya baca lagi, ulangi lagi ayat yang pertama. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael. Dan penjelasannya ini tidak enak. Di samping istana Ahab, Raja Samaria. Ayat 2, berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur. Kurang ajar ini. Kebun anggur mau diubah jadi kebun sayur. Makanya pilihlah tetangga yang baik, saudara. Kalau Ahab dan istrinya Isabel, Anda bisa masalah. Alright? Kenapa mau dibuat kebun sayur? Sebab letaknya dekat rumahku. Makanya pilihlah tetangga yang baik. Kalau Anda pindah rumah, lihat kanan kirinya. Datangi dulu, maaf apakah ini rumah Bapak Ahab? Oh bukan. Ya sudah. Apakah ini rumah Ibu Isabel? Kalau bukan, oke. Oh ini Maria dan Yusuf, bagus. Minimal orang Majus bisa mampir di rumah saudara. Tapi kalau yang datang tentaranya Herodes juga nggak jelas ya. Tapi makanya perlu tetangga yang oke. Bayangin kebun anggur dirubah jadi kebun sayur. Banyak orang Kristen juga begitu kan? Kebun anggurnya jadi, oh Pak ini kita vegetarian kok, katanya begitu. Tidak ada buahnya. Sebab letaknya dekat rumahku.
Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang, cash and carry. Luar biasa. Ini ada ganti untung, bukan ganti rugi. Mau minta apa? Tukar guling, ya toh, kebun anggur yang lebih bagus, atau gua kasih uang? Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Kalau Anda baca di kitab Ulangan dan sebagainya, memang Tuhan melarang warisan dari nenek moyang itu dijual kepada orang lain. Itu ada larangannya. Nabot berkata tidak, bukan karena berontak kepada Ahab. Dia cukup ngerti siapa tetangganya ini. Tapi dia orang yang takut akan Tuhan. Dan yang menarik adalah, ini hebat sekali. Nama Nabot artinya fruits atau buah-buahan. Bayangin ya, bapak buah-buahan, punya tanah di God will sow, hasilnya kebun anggur. Mau diambil. Dia bilang no way. Tidak akan aku lepaskan. Sudah cocok, ini punya saya. Kalau aku mau berbuah, harus nabur, kebun dipelihara, Nabot hasilnya, bukan Ahab. Dan bagaimana mungkin kau akan mengubah jadi kebun sayur? Saudara ngerti akhir ceritanya? Isabel mulai bereaksi kan? Si Ahab nangis. Dia bilang gini, lu raja cengeng lah. Gua urusin. Nabot aja nggak bisa. Dia panggil penatua. Dia berkata, buat sidang, tudingkan yang sesuatu yang jahat, pokoknya harus mati. Direkayasa. Memang belum ada LBH, jadi tidak ada yang membela, saudara. Direkayasa di persidangan. Makanya kita perlu buat LBH, supaya jangan ada Nabot lain. Karena Isabel yang suka ngisep-ngisep gitu. Dan apa yang terjadi? Nabot dihukum mati dan mati. Begitu Nabot mati, itu kebun anggur diambil Ahab. Nabi datang. Bayangin saudara ya, Elia itu tidak bicara soal kematian Ahab atau Isabel setelah perang di gunung. Tidak loh saudara. Tidak ada dia omongin lu bakal mati, nggak ada. Begitu pengalaman Yisrael terjadi, begitu orang yang nabur dipotong oleh Ahab, turun murka Tuhan saudara. Dan dibilang, kamu mati, darahmu itu nanti pas kamu mati dipakai mandi pelacur. Baca itu. Ahab kena panah, luka, kereta dicuci kan, dia mati. Waktu dia mandi, darahnya ngalir tuh, pelacur lagi mandi di situ. Anda tahu Isabel mati dimakan anjing bangkainya di mana? Di Israel. Itu jadi kuburan mereka yang mengerikan sekali. Yisrael tidak boleh dihindari. Kalau hidup kita ini tidak ada taburan dalam ketaatan. Ingat, saya tidak hanya bicara soal uang. Saya bicara soal ketaatan kita seluruhnya. Apapun yang dia minta, semestinya sebagai orang percaya, bagian Anda tinggal melakukan. Kadang-kadang Tuhan minta kita sesuatu yang aneh, yang orang bisa berkata, ya nggak logis. Tapi itu Tuhan. Saya ingat bulan lalu, saya khotbah di tempatnya Pak Rudi ini. Kebaktian kesembuhan ilahi. Saya ini kalau kebaktian kesembuhan ilahi paling senang sekali. Karena khotbah cuma 5 menit. Terus mendoakan orang, Roh Kudus bekerja, udah selesai. Kalau seminar gini, panjang ngomongnya saudara. Jelasin gitu. Memang beda sih. Kalau KKR kesembuhan saya khotbah begini, bubar orangnya. Ini ngomong apa ini orang ini? Kalau di sini saya ngomong 5 menit, Anda meratapi doa puasa buat saya dan berkata pewahyuannya habis, saudara. So di tempat KKR saya khotbah berbeda sekali. Jadi saya siapkan hati saya datang ke tempat Pak Rudi. Tiba waktunya saya mau khotbah, saya naik ke panggung, ke mimbar. Saya sudah buka Alkitab loh. Tapi memang itu hadiratnya luar biasa tuh. Saya sudah buka Alkitab. Roh Kudus ngomong begini, buat apa
mau khotbah tuh. Dia bilang, buat apa? Loh, ya khotbah tuh. Buat apa? Ngomong aja. Beritahu aku nih Yesus juru selamat dan penyembuh dan Tuhan. Jadi saya ngomongnya. Terus saya mendoakan orang sakit. Saya sungkan sesuai dengan Pak Rudi. Diundang jauh-jauh. Gak khotbah saudara. Buka Alkitab pun tidak. Kayak orang gak kerja. Tapi saya belajar taat loh. Dan akhirnya orang tahu kan bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Kadang-kadang Tuhan ingin memberikan sebuah kesan yang kuat kepada orang. Bahwa ini bukan tentang manusia, tentang roh Tuhan yang sedang bekerja. Saudara, saya lihat itu mujizat aneh-aneh terjadi. Dan saya selesai yang antri untuk bersaksi panjang, sudah panjang saya bilang amanlah buat teman-teman saya untuk sekian menit. Mereka punya banyak kesaksian. Saya bilang, Tuhan, aku boleh pergi ya? Dia bilang silahkan. Saya langsung balik hotel, saya tidur. Tapi malam itu salah satu associate pastor saya yang nungguin, dia cerita di SMS, ada suami istri, dua-duanya tunanetra, buta. Itu mata nggak ada hitam, yang nggak ada korneanya, putih semua. Yang laki putih semua, bisa lihat tuh saudara. Bukan orang Kristen. Malam itu Tuhan sembuhkan. Saya berkata, Tuhan, asiklah dengan Tuhan itu. Kadang-kadang kita hanya kerja secukupnya yang Tuhan minta. Tapi kalau kita lakukan di dalam ketaatan, akan ada akibat yang luar biasa buat hidup Anda dan hidup saya. Amen, saudara. Mari angkat tangan sama-sama, saudara. Kamata shikara ramata kana. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biarkan belas kasihan, biarkan hatimu dialirkan terus dalam hidup kami. Nama serahkan anak-anakmu dalam tanganmu. Tidak ada betsean dalam hidup kami. Yisrael kami taklukkan. Kami menabur dalam ketaatan, apapun itu hidup kami khususnya. Supaya kami tahu Tuhan akan terus menambahkan dan melipat gandakannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang luar biasa. Biarkan Tuhan dipermuliakan. Biarkan Yesus dipermuliakan. Biarkan Yesus dipermuliakan. Dan terima berkatnya dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan kami pulang dan Kau sertai tibakan dengan selamat sampai ke tempat masing-masing. Dan Tuhan dalam nama Yesus, penyertaan-Mu kuat. Biar kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, Amin. See you tomorrow.